Indonesia adalah negara yang kaya sekali adat istiadat dan budayanya, termasuk juga banyak sekali mitosnya. Nah, dalam video kali ini aku akan bahas beberapa mitos yang menurut aku menarik untuk dibahas. Jadi tonton video berikut sampai habis ya. Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal mitos-mitos. Sebelumnya aku sudah pernah sih bahas soal mitos-mitos juga, tapi kali ini aku akan bahas beberapa mitos yang sempat mampir ke akun Instagram aku @bidankriwil. Buat kalian yang belum follow Instagram aku @bidankriwil, boleh loh follow-follow, karena aku juga sering buka Q&A box, sharing-sharing, atau sekedar ngobrol online supaya kita bisa belajar bersama-sama tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, langsung aja yuk kita bahas mitos yang pertama. Mitos yang pertama, sebelum disusuin payudara kudu diuyer-uyer, jadi kayak dipijat-pijat gitu, biar ASI-nya rata. Sebenarnya ini mitos sih ibu-ibu. ASI di dalam payudara itu kan terdiri dari hind milk dan foremilk. Ketika kita menyusui, yang keluar itu foremilk dulu atau ASI yang encer terlebih dahulu, baru kemudian ASI yang kental yaitu hind milk. Dan ini memang sudah seperti itu dari sononya. Ibu-ibu mau uyer-uyer payudaranya seperti apapun, mau dimasak bulat gitu ya tetap nggak akan nyampur si foremilk dan hind milk ini di dalam payudara. Tetapi ibu-ibu boleh loh kalau misalnya mau melakukan pijat laktasi sebelum menyusui atau memerah ASI untuk membantu melancarkan pengeluaran ASI-nya. Jadi bukan supaya ASI-nya itu tercampur gitu ya, tetapi supaya pengeluaran ASI itu lebih lancar. Gimana caranya melakukan pijat payudara? Aku sudah pernah bikin videonya, ibu-ibu nanti bisa cek aja di sini ya. Lanjut ke mitos yang kedua, aku dilarang duduk di tangga atau pintu. Katanya nanti bayinya nyangkut di jalan lahir. Ini secara medis itu tidak ngaruh sih bu gitu. Jadi ibu mau duduk di tengah-tengah pintu, mau duduk di tangga, itu sebenarnya tidak akan berpengaruh terhadap apakah nanti bayinya akan nyangkut di jalan lahir atau tidak. Karena kita tahu duduk di pintu atau duduk di tangga itu tidak termasuk dalam faktor 5P dalam persaingan ya, yaitu power, passenger, passage, penolong, dan psikologi. Nah, tetapi bisa nggak sih Bu Pit kalau persaingan macet bayinya itu nyangkut? Bisa, tetapi ini bukan disebabkan karena ibunya duduk di tangga atau di tengah-tengah pintu. Biasanya persaingan macet ini bisa disebabkan karena passenger atau penumpangnya, si janin ini besarnya itu tidak sesuai dengan passage atau jalan lahirnya. Entah itu jalan lahirnya yang terlalu kecil sehingga bayinya nggak bisa lewat, atau justru bayinya yang ukurannya terlalu besar sehingga dia tidak bisa melewati jalan lahir. Jadi intinya ini adalah hubungan antara jalan lahir yang dilewati bayi sama si bayi. Entah itu juga mungkin posisi bayinya kurang optimal sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam panggul, itu juga bisa terjadi. Jadi bukan karena ibunya duduk di tangga atau di depan pintu. Cuman memang Bu, kalau ibu-ibu itu duduk di depan pintu atau di tangga, tentu saja itu menghalangi orang yang mau lewat. Jadi nanti malah bisa ketabrak orang. Mungkin asal-muasal mitosnya dari situ kali ya. Mitos yang selanjutnya, bener nggak sih Bu, kalau lagi hamil nggak boleh minum es, nanti kepala bayinya gede. Besar kepala, sombong dong, bukan ya? Jadi itu adalah mitos ibu-ibu. Jadi ibu-ibu mau minum es itu tidak akan menyebabkan kepala bayi itu menjadi besar gitu ya. Kalau ibu-ibu minum es yang manis seperti senyumanmu, maka yang besar itu bukan cuma bayinya, kepala bayinya aja sih, tapi juga seluruh tubuh bayinya. Dan ini bukan disebabkan karena esnya, tapi karena manisnya. Jadi ibu-ibu kalau mau minum es ya boleh aja sih es air dingin aja gitu. Misalnya air mineral yang dimasukin kulkas kan dingin, atau air mineral yang dibekukan jadi es, itu tidak masalah gitu. Tapi kalau ibu-ibu minumnya es teh, es jeruk, es boba, es kopi gitu ya, ya itu gulanya Bu yang bikin bayinya jadi besar. Dan yang besar itu bukan cuma kepalanya aja, tapi seluruh tubuh janinnya karena ibu-ibu kebanyakan gula. Jadi boleh minum es, tapi kalau es yang manis ya jangan banyak-banyak Bu. Cukup dibanyakin senyum aja biar harinya selalu manis. Yang selanjutnya, perut gatal itu berasal dari rambut janin yang lagi numbuh. Bukan sih ya Bu, ini mitos aja. Jadi kenapa sih ketika kita hamil perut kita gatal? Apakah itu karena bayi kita rambutnya numbuh? Ya kalau di logika ya Bu ya, janin kita itu di dalam, misalnya pun dia rambutnya tumbuh terus nusuk-nusuk gitu, dia kan harus menusuk selaput ketuban dulu, terus menusuk rahim kita, baru menusuk kulit perut kita.
banyak lapisannya gitu ya. Jadi rambut si bayi ini tidak akan bisa menembus, Bu. Tidak akan bisa rasanya itu sampai di kulit kita. Tapi kenapa kok orang hamil perutnya gatel? Itu sebenarnya karena kulitnya, Bu, yang meregang. Nanti kalau misalnya gatalnya digaru atau gatalnya dibiarkan aja tanpa ada tindak lanjut, ini bisa menjadi stretch mark. Tahu kan stretch mark? Aku juga udah pernah bahas kok soal stretch mark. Jadi gimana nih caranya supaya perutnya nggak gatel? Ibu-ibu minum air putih yang banyak supaya tubuhnya terhidrasi dengan baik. Kulitnya dikasih pelembab, moisturizer gitu ya, supaya dia tidak kering. Karena kalau kering itu dia cenderung lebih mudah gatal dan lebih mudah mengalami stretch mark. Dan usahakan kenaikan berat badannya juga tidak terlalu drastis supaya kulit tubuh kita ini punya waktu untuk melar. Seperti itu ya. Jadi gatalnya bukan karena rambut bayi numbuh. Mitos yang selanjutnya cukup mengerikan. Membersihkan lidah bayi pakai bekas pipis kalau ada lidah putih. Gak ngerti lagi aku harus ngomong gimana nih. Ini mitos ya. Jadi lidah putih pada bayi itu bisa disebabkan karena jamur atau karena sisa susu. Membersihkannya dengan kasa yang diberi air putih matang atau biasanya aku sarankan pakai air DDT atau air desinfektan tingkat tinggi, bukan pakai popok yang kotor. Nah, kalau sudah dibersihkan pakai kasa dan air DDT kok ternyata putih-putihnya tidak hilang, nah kemungkinan besar itu ada jamur dan ibu harus periksa. Kalau bersihinnya pakai popok yang ada pipisnya, itu bukan tambah bersih tapi nanti malah tambah bermasalah. Lagian ibu-ibu emang mau mulutnya dibersihin pakai popok yang ada sisa air kencingnya? Kalau aku sih nggak mau ya. Jadi jangan dilakukan, please. Nggak boleh minum banyak-banyak, nanti anaknya pilek. Sehari minum cuma 1 gelas kecil, Bu, tapi aku ndablek. Bu, ini super duper mitos sekali. Kalau kalian menyusui, kalian harus minum air putih 2-3 liter per hari untuk mencukupi kebutuhan cairan. Apalagi ASI kalian itu kan dari cairan juga gitu ya, please tolong. Dan pilek itu tidak disebabkan karena air putih, Bu. Pilek itu sebagian besar bisa disebabkan karena alergi atau bisa disebabkan karena virus influenza. Jadi silakan tetap minum banyak air. Mitos yang selanjutnya, kata mertua suruh bayi saya yang 4 bulan minum kopi biar kuat. Ini mitos ya, Bu. Jadi minum kopi itu tidak akan menyebabkan bayi terhindar dari kejang, tidak akan bikin bayi kuat. Justru kopi itu bisa menyebabkan masalah gangguan pencernaan atau kadang-kadang bisa menyebabkan dadanya tuh berdebar-debar berlebihan, tapi bukan karena jatuh cinta. Ya, secara kita aja orang dewasa ada beberapa yang tidak tahan ya sama kopi. Jadi kalau minum kopi asam lambungnya naik, perutnya jadi nggak enak, dadanya berdebar-debar. Apalagi ini anak kecil, Bu, gitu. Jadi stop memberikan kopi terhadap anak kecil, terhadap bayi, karena itu tidak ada manfaatnya, justru bisa berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir adalah nyuruh anak bayi digebrak biar nggak kagetan. Aku sudah pernah lihat dan memang ini ada istiadat di daerah yang seperti ini. Bayinya tuh sampingnya digebrak, tau nggak, kayak dikagetin gitu loh biar nggak kaget. Nah, ibu-ibu sebenarnya kaget ini termasuk salah satu refleks bayi gitu. Jadi memang wajar kalau bayi itu kagetan. Itu adalah salah satu refleksnya, dan nanti seiring bertambahnya usia refleks ini tuh akan hilang gitu. Nah, untuk mengurangi supaya bayinya nggak kagetan, ibu-ibu bisa sering menggendong bayi, sering memeluk bayi, boleh juga dibantu dengan dibedong gitu ya, sehingga dia merasa selalu ada orang di sekitarnya. Usahakan juga jangan membuat suara yang keras dan tiba-tiba. Menggebrak yang terlalu berlebihan itu justru nanti juga bisa bikin bayinya itu malah kaget dan tidak nyaman. Terus, walaupun nggak kalian gebrak, bayi itu memang akan kagetan dan gedenya juga tetap akan kaget kalau melihat harga barang-barang kok terus melambung gitu ya, Bu. Nah, ini malah saya yang jadi curhat. Nah, sekian dulu mitos-mitosnya. Ada banyak banget tapi nggak bisa disampaikan. Nanti videonya 24 jam nggak selesai-selesai nih, Bu, kalau bahas mitos. Tapi kalau kalian punya mitos yang mungkin mau ditanyakan atau perlu dibahas, boleh banget tinggalkan di kolom komentar ya. Semoga video singkat ini bisa cukup memberikan manfaat, memberikan pandangan baru, menghibur, dan juga boleh loh di-share supaya makin banyak yang tahu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.